Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Cindy Claudia Putri, SAK MAKAK, selaku dosen pengajar pada mata kuliah Digital Auditing. Izin perkenalkan diri, Bu. Nama saya Dita Putra Pamungkas, mahasiswa PDT Akuntansi Universitas Liberasia. Izin mempresentasikan tugas UAS saya dengan topik pengendalian internal menurut COSO, atau yang bisa dikenal dengan Committee of Sponsoring Organization of the Gateway Commission. Izin saya screen materi yang akan saya sampaikan. Pengendalian internal menurut COSO. Jadi ini adalah satu bentuk bagian atau kerangka dari pengendalian internal menurut COSO. Jadi apa itu COSO Framework? Jadi COSO ini dibentuk pada tahun 1985 untuk mensponsori Komisi Nasional Pelaporan Keuangan yang Curang atau National Commission on Fraudulent Financial Reporting. Organisasi ini didukung oleh 5 asosiasi profesi utama di AS, yaitu AAA atau Akademisi, AICPA, Akuntan Publik, FEI, Eksekutif Keuangan, IIA, Auditor Internal, dan IMA atau Akuntansi Manajemen. Soso mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personal lain dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atau reasonable assurance tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Pengendalian internal menurut Joseph Framework ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, yaitu tentang lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian adalah fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya. Komponen ini menetapkan corak organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Terdapat 5 prinsip dalam komponen ini, yaitu ada komitmen terhadap integritas dan nilai etika, pengawasan independen, struktur wewenang dan tanggung jawab, komitmen terhadap kompetensi, dan akuntabilitas. Komponen kedua yaitu penilaian risiko atau risk assessment. Setiap entitas menghadapi berbagai risiko dari sumber eksternal maupun internal. Penilaian risiko adalah proses dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Risiko yang teridentifikasi kemudian dianalisis untuk menentukan bagaimana risiko tersebut harus dikelola. Dalam komponen ini terdapat 4 prinsip, yaitu pertama, penetapan tujuan yang spesifik. Yang kedua, ada identifikasi dan analisis risiko. Ketiga, penilaian risiko kecurangan atau fraud risk. Dan keempat, identifikasi dan analisis perubahan. Selanjutnya, komponen yang ketiga, yaitu aktivitas pengendalian atau control activities. Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk memitigasi risiko dilaksanakan. Dalam komponen ini, ada 3 prinsip, yaitu pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian. Lalu yang kedua ada pemilihan dan pengembangan pengendalian umum teknologi atau ITGC. Lalu yang ketiga ada penerapan melalui kebijakan dan prosedur.
Selanjutnya yang komponen keempat, yaitu informasi dan komunikasi. Informasi diperlukan bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan. Komunikasi adalah proses berkelanjutan dalam menyediakan, membagikan, dan memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam komponen ini, terdapat tiga komponen, yaitu penggunaan informasi yang relevan, komunikasi internal, dan komunikasi eksternal. Selanjutnya, komponen kelima, yaitu aktivitas pemantauan atau monitoring activities. Sistem pengendalian internal harus dipantau untuk menilai kualitas kinerjanya dari waktu ke waktu. Pemantauan memastikan bahwa pengendalian internal tetap ada, berfungsi, dan relevan seiring berjalannya waktu. Dalam komponen ini, terdapat dua prinsip, yaitu evaluasi berkelanjutan dan atau terpisah, dan yang kedua adalah evaluasi dan komunikasi defisiensi. Contoh kasus sebagai ilustrasi, eh, PT Konstruksi Megah adalah perusahaan kontraktor besar yang sedang berkembang pesat. Namun pada tahun 2023, perusahaan mengalami kerugian besar dan terancam bangkrut akibat skandal penggelapan dana proyek dan markup harga bahan baku yang dilakukan oleh direktur operasional yang bekerja sama dengan manajer keuangan. Jadi kronologi singkatnya, direktur operasional membuat proyek fiktif dan menunjuk vendor bahan bangunan milik kerabatnya sendiri. Manajer keuangan yang seharusnya melakukan verifikasi justru meloloskan pembayaran tersebut karena mendapatkan bagian komisi. Auditor internal tidak mendeteksi hal ini karena laporan audit mereka harus disetujui oleh direktur operasional sebelum sampai ke direktur utama. Nah, adapun analisisnya dalam menggunakan kendalian internal menurut Joso ini, yang pertama, analisis terhadap lingkungan pengendalian. Jadi dalam kasus ini, terjadi kegagalan fatal dalam tune at top, yaitu integritas manajemen senior, yaitu direktur operasional dan manajer keuangan yang buruk. Prinsip yang dilanggar, yaitu tidak adanya komitmen terhadap integritas dan etika. Struktur organisasi juga lemah karena auditor internal tidak independen. Yang kedua, analisis dari komponen penilaian risiko atau risk assessment, yaitu perusahaan gagal menilai risiko fraud dalam proses pengadaan barang. Pertumbuhan pesat perusahaan tidak diimbangi dengan penilaian perilaku bahwa kekuasaan berlebih pada direktur operasional adalah risiko tinggi. Prinsip ini gagal yaitu gagal mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan. Selanjutnya, analisis melalui komponen aktivitas pengendalian. Kegagalan yang terjadi adalah tidak berjalannya segregation of duties atau pemisahan tugas. Seharusnya orang yang menunjuk vendor atau operasional berbeda dengan yang menunjuk pembayaran dan harus ada verifikator independen. Kolusi antara dua pejabat ini menunjukkan bahwa prosedur otorisasi dan verifikasi hanya formalitas. Prinsip yang dilanggar ini yaitu aktivitas pengendalian tidak memitigasi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Selanjutnya, analisis dari komponen informasi dan komunikasi. Kegagalannya ialah data vendor dalam sistem tidak akurat atau dimanipulasi. Selain itu, staf bawah yang mungkin curiga tidak berani melapor karena tidak adanya saluran whistleblowing system yang aman. Prinsip yang dilanggar yaitu tidak adanya saluran komunikasi internal yang memadai untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Yang terakhir, yaitu analisis dengan komponen aktivitas pemantauan atau monitoring activities. Kegagalannya yaitu audit internal tidak berfungsi efektif. Fungsi pemantauan ditumpukan karena independen auditor diamputasi oleh struktur pelaporan yang salah. Jadinya prinsip yang dilanggar itu kegagalan dalam mengevaluasi dan mengkomunikasikan defisiensi kepada Dewan Komisaris secara langsung. Tantangan dalam implementasi COSO ini yaitu pertama dari segi biaya dan manfaat, yaitu membangun sistem pengendalian membutuhkan biaya. Manajemen seringkali menganggap ini sebagai beban, bukan investasi. Lalu yang kedua ada human error dan kolusi. Sekuat apapun sistem, jika dua orang atau lebih berkolusi, seperti kasus di atas, pengendalian internal bisa ditembus.
Lalu ada perubahan teknologi. Pesatnya teknologi mengharuskan komponen penilaian risiko dan aktivitas pengendalian IT terus diperbarui. Jadi kesimpulan dan saran, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka pengendalian internet COSO merupakan panduan yang sangat vital bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Kelima komponen COSO, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kelemahan pada satu komponen, seperti lingkungan pengendalian yang buruk, dapat meruntuhkan efektivitas komponen lainnya, meskipun secara teknis prosedur sudah ada. Pengendalian internal bukan hanya tentang dokumen SOP yang tebal, melainkan tentang perilaku manusia dan budaya organisasi yang terbentuk dari tone at the top. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.